Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami akan muncul notifikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kembali untuk membahas materi TIU, khususnya pada submateri analogi. Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan mulai dari pembahasan berikutnya, yaitu soal nomor 11. Jadi di soal nomor 11 ini digambarkan bagaimana menguap, kemudian yang hubungan dengan titik-titik-titik, sama maknanya dengan titik-titik-titik, kemudian sakit. Jadi kira-kira apa yang menjadi kosakata yang paling cocok untuk mengisi kosakata yang masih kosong di soal nomor 11 ini ya. Jadi sebelum kita mencari jawabannya, kita wajib untuk mencari apa hubungan antara kosakata yang terdapat di soal. Apakah itu sinonim, apakah itu antonim, apakah itu fungsi, apakah itu ciri-ciri, apakah itu sifat, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, soal nomor 11 ini itu adalah terkait dengan menguap, kemudian sama maknanya dengan sakit ya. Kalau kita lihat apakah opsi A, apakah opsi B, atau C, D, ataukah yang E. Ini merupakan bagaimana hubungan ciri-ciri atau karakteristik ya yang menandai. Sehingga menguap itu merupakan ciri dari mengantuk ya. Sama maknanya dengan badan panas itu merupakan ciri dari sakit. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 11 ini adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 12. Nelayan yang memiliki hubungan dengan perahu sama maknanya dengan titik-titik, kemudian titik-titik. Kira-kira apa yang paling pas, yang paling cocok untuk mengisi kosakata yang masih kosong ini? Seperti biasa ya, jadi kita wajib untuk mencari hubungan dari analogi yang termuat di dalam soal. Kalau kita perhatikan, nelayan kemudian hubungan dengan perahu, hubungannya adalah bagaimana seorang nelayan atau nelayan itu sendiri itu memerlukan alat dalam bekerja, dalam hal ini adalah perahu. Ini sama maknanya dengan ya, jadi petani yang memerlukan alat berupa traktor ya. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B ya. Jadi nelayan itu memerlukan alat berupa perahu, sama maknanya dengan petani yang juga memerlukan alat berupa traktor. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal nomor 13. Jadi titik-titik, kemudian hubungan juga dengan titik-titik, sama maknanya dengan kecepatan yang memiliki hubungan dengan knot. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk melengkapi ruang yang kosong di depan ini? Apakah A, apakah B, C, D, ataukah yang E? Kita perhatikan dulu kecepatan yang memiliki hubungan dengan knot ini. Hubungan dalam hal ini apakah itu sinonim, antonim, sifat, apakah itu hubungan yang lain? Kalau kita perhatikan, hubungan yang terbangun di sini yaitu berupa besaran dan satuan. Jadi besarannya itu kecepatan, kemudian satuannya itu knot. Sehingga kita cari juga untuk mengisi kolom yang ada di depan ini. Kita cari bagian awalnya itu adalah besaran, kemudian untuk kosakata keduanya itu adalah satuannya. Kalau kita perhatikan dari opsi yang ada, jawaban yang paling tepat itu adalah ya, tepat sekali, yang E. Jarak itu memiliki satuan berupa meter. Ya, sekali lagi soal nomor 13.
jarak itu satuannya meter, sama maknanya dengan kecepatan yang memiliki satuan itu knot. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 14, di mana soal nomor 14 ini digambarkan bulu hidung, kemudian yang memiliki hubungan dengan udara, yang sama maknanya dengan alis, yang dihubungan dengan. Jadi apa kira-kira kosakata yang paling pas, yang paling sesuai untuk mengisi kata yang kosong di bagian akhir ini? Kita perhatikan, kalau bulu hidung itu apa hubungannya dengan udara. Jadi fungsi di sini ya, hubungannya adalah fungsi dari organ tubuh itu sendiri, bagaimana bulu hidung itu berfungsi untuk menyaring udara. Ini sama maknanya dengan alis untuk mengatasi keringat yang masuk ke mata ya. Sehingga alis itu adalah untuk mengatasi atau mengantisipasi keringat ya. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang B ya. Jadi bulu hidung memiliki hubungan untuk menyaring udara, sama maknanya dengan alis untuk mengantisipasi keringat yang masuk ke dalam mata. Kita perhatikan soal berikutnya, soal nomor 15. Wisuda itu memiliki hubungan dengan titik-titik-titik yang sama maknanya dengan titik-titik bertunangan. Nah, kira-kira apa yang paling pas, yang paling sesuai untuk mengisi kosakata yang masih kosong ini? Wisuda kemudian memiliki hubungan dengan titik-titik-titik sama maknanya dengan titik-titik-titik bertunangan. Kalau kita perhatikan ya, hubungan yang dibangun ini adalah bagaimana sebab dan akibat atau tahap berikutnya ya. Jadi wisuda itu dilaksanakan setelah selesai kuliah ya. Jadi wisuda itu dilaksanakan setelah kuliah. Nah, kemudian sama maknanya dengan pernikahan setelah dilaksanakan proses bertunangan. Nah, sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 15 ini adalah opsi yang E. Jadi wisuda itu dilaksanakan setelah selesai kuliah, sama maknanya dengan pernikahan yang dilaksanakan setelah selesai bertunangan. Jadi langkah selanjutnya ya, jadi hubungannya ke sana. Jadi hubungannya setelah selesai kuliah itulah wisuda, kemudian setelah selesai bertunangan langkah selanjutnya adalah ke jenjang pernikahan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 16. Perjalanan itu memiliki hubungan dengan apa? Sama maknanya dengan titik-titik. Itu memiliki hubungan dengan keputusan. Apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Coba kita perhatikan hubungan yang dibangun di sini ya, itu berkaitan dengan tujuan ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan? Itu yang menjadi hubungan dari kosakata analogi soal nomor 16 ini, di mana perjalanan itu memiliki tujuan untuk mencapai tempat tujuan, kemudian sama maknanya dengan rapat yang memiliki tujuan untuk mencapai atau mencari keputusan ya. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 16 ini adalah opsi yang C. Perjalanan itu bertujuan untuk mencapai tempat tujuan itu sendiri, sama maknanya dengan rapat yang bertujuan untuk mencapai keputusan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 17. Sportif itu memiliki hubungan dengan kosakata apa? Ini sama maknanya dengan murah hati, kemudian titik-titik. Jadi kira-kira apa yang paling cocok untuk mengisi kosakata yang masih kosong di sini? Sportif. Ya, apakah yang A, apakah yang B, C, D, ataukah yang E? Kalau kita perhatikan ya, dari soal analogi soal nomor 17 termasuk juga opsi yang ada, ini adalah berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata. Nah, dari hubungan tersebut dapat kita cari bahwa sportif itu memiliki sinonim atau persamaan dengan sikap disiplin,
yang sama maknanya dengan murah hati yang memiliki makna sinonimnya adalah ya ramah. Sekali lagi, sportif itu sinonimnya disiplin, kemudian murah hati sinonimnya adalah ramah. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, disiplin ramah. Ya. Kemudian berikutnya soal nomor 18, di mana soal nomor 18 ini digambarkan pengacara, jaksa, hukum. Nah, kira-kira apa yang paling pas yang memiliki kata sepadan dengan soal yang diberikan oleh soal nomor 18 ini? Pengacara, jaksa, dan hukum. Kalau kita perhatikan apakah opsi A, B, C, D, ataukah yang E? Pengacara, jaksa. Nah, jadi pengacara, kemudian jaksa ini merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum. Nah, jadi dua ini pengacara dan jaksa itu merupakan profesi yang bekerja di bidang hukum. Sekarang kita sesuaikan dari opsi yang ada yang mana merupakan suatu profesi atau pekerjaan, kemudian bidangnya apa. Nah, kalau kita lihat pelukis penyanyi itu kan pelukis dan penyanyi berbeda, tidak akan menghasilkan drama. Kalau yang B, guru dosen itu bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini yang menjadi jawaban yang paling tepat ya. Jadi guru dan dosen itu merupakan profesi yang bergerak di bidang pendidikan. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Tepat sekali. Guru, dosen, dan pendidikan. Kita lanjutkan soal nomor 19, di mana soal ini digambarkan bagaimana aktor yang memiliki hubungan bersandiwara, kemudian juga memiliki hubungan film. Kita perhatikan aktor, bersandiwara, dan film. Kira-kira apa yang paling pas untuk mengisi hal ini? Aktor itu sama artinya dengan pekerjaan, ya. Sama artinya dengan profesi yang bekerjanya dengan cara bersandiwara atau acting, ya, untuk menghasilkan film. Nah, itu hubungan analoginya. Maka jawaban A, B, C, D, dan E yang paling tepat sesuai dengan hubungan analogi soal nomor 19, yaitu adalah apakah yang A, penyanyi bernyanyi konser, ataukah yang B, seniman, kemudian itu merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan cara memahat, kemudian menghasilkan patung. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Soal nomor 19 itu jawaban yang paling tepat yang B. Seniman, jadi bekerja dengan cara memahat, dan hasilnya itu berupa patung. Kalau kita analisis secara kompleks dan lengkap, bagaimana aktor itu berhubungan bekerjanya dengan cara bersandiwara untuk menghasilkan film, sama maknanya dengan seniman yang bekerja dengan cara memahat untuk menghasilkan patung. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga terkait dengan soal analogi 3 kosakata. Jadi tipe penalaran dari TIU untuk seleksi CPNS tahun 2023. Jadi soal terakhir untuk sesi ini ya, bagaimana siswa berhubungan juga dengan buku, kemudian berhubungan juga dengan perpustakaan. Kira-kira apa hubungan yang dibangun antara buku, kemudian siswa dan perpustakaan untuk mengisi sama makna ya, atau padanan kata yang paling tepat. Nah, jadi siswa itu meminjam. Nah, ini ya. Jadi siswa itu meminjam buku, kemudian tempatnya perpustakaan. Nah, itu hubungan yang dibangun. Kemudian apakah opsi A, opsi B, C, D, ataukah yang E yang sama maknanya dengan siswa, buku, dan perpustakaan? Ya, tepat sekali. Opsinya untuk soal nomor 20 yang paling tepat adalah opsi yang C. Bagaimana nasabah yang meminjam uang itu di bank. Sehingga kalau kita cermati secara lengkap bagaimana siswa itu meminjam buku di perpustakaan, kemudian sama maknanya dengan nasabah yang meminjam uang di bank.
Sehingga 20 jawaban yang paling tepat yang C. Baik ya, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian komen, like, dan share video ini sehingga bermanfaat bagi semua orang yang ikut seleksi CPNS tahun 2023, baik CPNS sekolah kedinasan maupun CPNS umum. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk membagikan dan like video ini sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tetap semangat, sampai berjumpa di pertemuan video berikutnya. Terima kasih.